Halo teman-teman, selamat datang di channel Iotrin Teknologi. Di channel ini akan dibahas tentang cara penggunaan protokol MQTT secara step by step mulai dari awal. Namun sebelum mengikuti video ini teman-teman harus mengerti dan paham terlebih dahulu tentang pemrograman Arduino dasar. Karena jika belum mengerti akan kesulitan untuk mengikuti video ini. Sebelum membahas tentang protokol MQTT perlu menyiapkan beberapa tools aplikasi diantaranya. Yang pertama, download aplikasi MQTT Box untuk diinstal di PC atau laptop. Kalian bisa download di workswitweb.com dan aplikasi MQTT Dashboard di Play Store untuk diinstal di smartphone kalian. Nantinya aplikasi tersebut akan digunakan untuk uji coba pengiriman data dari PC dengan smartphone atau sebaliknya menggunakan protokol MQTT. MQTT adalah singkatan dari Message Queuing Telemetry Transport. MQTT diciptakan pada tahun 1999 oleh Dr. Andy Stanford Clark dari IBM dan Arlen Nipper dari Arcom, sekarang Eurotech. MQTT adalah protokol konektivitas machine-to-machine (M2M). Internet of Things (IoT) yang berbasis open source Eclipse dengan standar terbuka OASIS yang dirancang untuk perangkat terbatas dan bandwidth rendah dengan latensi tinggi atau berjalan pada jaringan yang tidak dapat diandalkan. MQTT sangat ideal untuk perangkat yang terhubung dan aplikasi mobile di era M2M IoT di mana bandwidth dan daya baterai menjadi pertimbangan utama. Protokol MQTT menggunakan prinsip publish subscribe. Komponen, biasanya sensor, yang menghasilkan info tertentu dan menerbitkan info tersebut disebut publisher. Klien yang tertarik untuk mendapatkan info tertentu mendaftar diri minat dari info tertentu. Proses ini disebut subscribe. Klien yang berminat disebut subscriber. Selain publisher dan subscriber, ada juga broker yang menjamin subscriber mendapatkan info yang diinginkan dari publisher. Untuk menjamin pesan terkirim ke klien, MQTT mendefinisikan 3 level quality of service cost. Kode 0 yaitu broker, klien akan mengirimkan pesan sekali, tanpa konfirmasi. Kode 1 broker, klien akan mengirimkan pesan minimal sekali, diperlukan konfirmasi. Kode 2 broker, klien akan mengirimkan pesan tepat sekali dengan menggunakan 4-step handshake. Pesan bisa dikirimkan pada level cost manapun dan klien dapat subscribe level cost manapun juga. Artinya klien memilih maksimum cost yang akan diterima. Contohnya, jika info dikirimkan pada cost 2 dan klien menerima dengan cost 0, pesan akan dikirimkan dengan cost 0. Jika klien kedua subscribe info yang sama tetapi dengan cost 2, maka pesan yang sama akan dikirimkan namun dengan cost 2. Masing-masing cost memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sistem kerja MQTT menerapkan publish dan subscribe data. Dan pada penerapannya, device akan terhubung pada sebuah broker dan mempunyai suatu topik tertentu. Apa itu broker, publish, subscribe dan topik? Broker pada MQTT berfungsi untuk menghandle data publish dan subscribe dari berbagai device, bisa diibaratkan sebagai server yang memiliki alamat domain khusus. Beberapa contoh dari broker yang ada seperti Mosquitto, HiveMQ dan Moscha. Publish merupakan cara suatu device untuk mengirimkan datanya ke subscriber. Biasanya pada publisher ini adalah sebuah device yang terhubung dengan sensor tertentu. Subscribe merupakan cara suatu device untuk menerima berbagai macam data dari publisher. Subscriber dapat berupa aplikasi monitoring sensor dan sebagainya. Subscriber ini yang nantinya akan meminta data dari publisher. Topik seperti halnya pengelompokan data di suatu kategori tertentu. Pada sistem kerja MQTT protokol ini, topik bersifat wajib hukumnya. Setiap transaksi data antara publisher dan subscriber harus memiliki suatu topik tertentu. Pada gambar desain sistem MQTT sederhana di bawah ini, terdapat 3 bagian penting yaitu publisher, broker dan subscriber. Setiap bagian memiliki tugas masing-masing, berikut penjelasannya. 1. Blok publisher. Pada blok publisher, terdapat beberapa sensor, seperti contoh terdapat sensor A, B dan C. Setiap sensor akan terhubung ke suatu gateway seperti Ethernet Shield, ESP8266 atau device sejenisnya yang dapat menghubungkan kita ke MQTT broker. Antara gateway dan sensor pasti terdapat controller. Anda dapat menggunakan controller seperti Arduino, Raspberry Pi atau sejenisnya. Nah, tugas dari blok publisher ini cukup sederhana yaitu mengirim data yang diambil dari sensor A, B dan C ke suatu MQTT broker dengan topik data 1. 2. MQTT broker. MQTT broker memiliki suatu alamat yang dapat diakses oleh publisher dan subscriber. Tugas dari MQTT broker ini yaitu sebagai penghubung transaksi data antara publisher dan subscriber. MQTT broker juga mengenali suatu data lewat sebuah pengelompokan atau biasa disebut topik.
Ketika publisher mengirim data sensor A, B, C dengan topik data 1, dan suatu saat terdapat subscriber yang melakukan subscribe dengan topik yang sama data 1, maka bisa dipastikan subscriber akan menerima data sensor A, B, dan C dari publisher. 3. Blok subscriber. Blok subscriber bertugas untuk melakukan subscribe data pada topik data 1. Setelah mendapatkan data yang berupa nilai sensor A, B, dan C dari publisher, kita dapat mengolah data-data tersebut untuk dimasukkan ke dalam database, dianalisis atau dapat kita proses menjadi sebuah sistem monitoring yang terstruktur dan memiliki nilai jual. Berikut ini adalah simulasi pengiriman data menggunakan protokol MQTT. Data dikirim menggunakan aplikasi Linear MQTT Dashboard yang telah terinstall di smartphone dan disetting dengan nama broker yaitu broker.hivemq.com dan publish dengan ID topik data 1. Kemudian aplikasi tersebut mengirimkan data berupa text on ke device lain yaitu PC atau laptop. Pada PC atau laptop telah terinstall aplikasi MQTT Box di mana aplikasi tersebut telah disetting dengan nama broker.hivemq.com dan nama subscribe data 1 kemudian berhasil mendapatkan data berupa text on yang dikirim dari aplikasi smartphone. Jadi antara device publish dan subscribe wajib memiliki ID topik yang sama agar saling berkomunikasi satu sama lain. Demikian penjelasan singkat tentang sistem pengiriman data menggunakan protokol MQTT. Untuk penjelasan selanjutnya tentang protokol MQTT akan dibahas lagi di video-video tutorial selanjutnya. Jadi ikuti terus channel ini ya.